perjuangan yang sungguh-sungguh berat ketika mengawali buka warung itu. Saya set up tenda sendiri di rumah, dorong gerobak begitu kan. Teman-teman mungkin yuk menahan malu. Loh, ini kan coba deh, ini kan soal mentalitas ya. Saya yakin banyak yang pengen usaha tapi malu. Dulu Pak Eko tuh gitu ya? Iya. Buka tenda. Iya, tenda gerobak. Gerobak pun itu bukan karena keterpaksaan ya? Apa tapi dengan ya saya senang saja. Senang ya. Saya cuma nggak enak hati sama istri saya kan. Ya istri saya itu kan mungkin impiannya lebih dari itu. Saya lahir di Bantul, di sebuah desa di kampung namanya Selarong. Selarong itu ya desa yang waktu saya kecil itu desa tertinggal, desa miskin gitu ya. Isi kanan kiri saya itu ya buruh-buruh aja, buruh-buruh pabrik baru tukang becak ke Jogja, buruh-buruh di sawah dan sebagainya. Tempat saya itu tandus gitu ya. Rumah saya di samping kanan kiri itu ada bambu gitu ya. Jadi suasana pedesaan sudah saya rasakan sejak kecil gitu ya. Saya dulu juga waktu kecil piara kambing, piara sapi, piara bebek. Jadi atmosfer dusun itu saya sudah sepenuhnya mengerti. Karena itu yang kemudian pengen saya bawa ketika saya membuka usaha namanya warung. Nah, saya sendiri waktu itu background saya kuliah di Gajah Mada di komunikasi. Wah, lalu tahun berapa itu, Pak? Tahun udah lama sekali. Mungkin saya lulus wisudanya sih tahun 97 ya. Saya mungkin sekitar saya 89 maksudnya. Bukan saya, bukan orang sembarang. Nah, itu lalu saya berkarir di media jadi jurnalis. Oh, di Kompas? Enggak, pokoknya di kantor berita di Jakarta. Antara? Bukan, KBR 68H namanya. Iya, di komunitas Tanah Kayu. Di situ sekitar 9 tahun. 9 tahun, terus? 9 tahun terus saya keluar, saya terus kemudian pindah-pindah kantor. Tapi tetap di bagian komunikasi. Jadi pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Terakhir saya di kantor di JICA, Japan International Cooperation Agency. Itu lembaga Jepang yang menangani kerjasama Indonesia-Jepang. Itu pertengahan 2018 saya selesai kontrak di situ. Saya memutuskan untuk tidak mau lagi ngantor karena sudah sangat bosan sekali. Nah, pilihan saya adalah bisnis. Bisnisnya waktu itu pilihannya macam-macam. Ada mau buka peternakan kambing, peternakan lele dan sebagainya gitu kan, sayur hidroponik dan sebagainya. Tapi pilihan jatuh pada kuliner. Kenapa? Karena waktu saya berhenti kantor itu saya tidak punya banyak uang. Kalau saya mengambil bisnis yang membutuhkan waktu untuk dapat uang, saya bisa kehabisan tenaga di tengah jalan. Karena itu saya mengambil bisnis yang hari itu jualan, kalau laku langsung dapat uang. Sebenarnya saya bisa numpang makan di situ, ya kan? Makanya warung. Nah, apalagi saya sama istri sudah punya riwayat CV kulineran. Sudah 10 tahun saya itu kulineran itu. Pertama saya buka bebek di kaki lima di pinggir jalan, tenda itu waktu itu. Jadi istri saya yang ngerjain, saya begitu pulang kantor saya langsung terjun di situ sampai malam jam 12 gitu. Itu kira-kira setahun lah. Lalu berhenti, lalu buka catering sekolah, buka catering untuk hotel, lalu buka lagi. Terakhir tadi tuh pertengahan 2018 yang saya bilang tadi, saya berhenti dari kantor JICA, saya memutuskan buka kuliner. Pertama yang saya jual itu bulan pertama itu sate dan gulai di pinggir jalan besar, tapi nggak laku. Tapi saya tidak menyerah waktu itu. Karena kalau menyerah nanti berarti bisa celaka ini. Akhirnya saya banting pindah tempat ya, tadinya di pinggir jalan besar, saya belusuk ke minjem lalu sewa tempat di saudara. Ada di belakang kebun ini ada itu. Itu ada gudang anggur di situ, kecil, saya set up jadi warung di tengah dusun. Nah, embrionya di situ, embrio yang ini ya. Nah, ternyata di sana ada kehidupan. Faktornya waktu itu untungnya ada sosial media. Itu sangat-sangat membantu. Karena waktu itu saya bilang sama istri saya, di sini tantangannya jauh lebih besar nih. Kita jualan di pinggir jalan saja nggak laku, apalagi kita masuk ke sini. Teman-teman ngetawain saya waktu itu, loh kamu itu jualan di pinggir jalan nggak laku, malah masuk ke perkampungan dusun yang nggak ada jalan itu gimana? Ya tapi ya karena kepepet ya, maksudnya itu memang saya tidak punya banyak resources. Itu warung teman itu betul-betul saya bangun dalam situasi yang sangat-sangat kepepet, sangat-sangat terpojok. Saya berdua waktu itu sama istri saya gitu kan. Apalagi dibumbui dengan drama keluarga saya berdua dengan istri yang sudah
Ya gitulah, pokoknya nggak perlu diceritain. Akhirnya, Pak Eko, maaf tak potong ya. ya. Pak Eko, dari pengalaman hidup Pak Eko ini, apa menurut Pak Eko kunci sukses seorang ya? Kunci sukses dalam hidup ini apa? Pak Eko? Mungkin udah bisa memformulasikan dari pengalaman hidup Pak Eko. Kunci sukses hidup itu. Kunci itu ya kalau saya sendiri sih selalu berpikir begini. Sekecil apapun hal baik itu perlu kita rawat ya, sekecil apapun itu harus kita rawat. Suatu hari ya kalau kita itu punya keinginan tertentu gitu ya, angan-angan gitu ya, angan-angan itu coba pikirkan terus gitu. Saya mikirin terus itu. Saya mikirin terus. Saya sepanjang tahun tuh mikirin terus bagaimana saya mau punya warung, saya punya warung. Saya pikirin mimpi. Setiap hari saya pikirin itu. Bagaimana supaya saya lepas dari kerjaan kantor, saya punya usaha sendiri gitu kan. Saya ngelola sendiri, apapun saya kerjakan sendiri begitu. Itu bagi saya lebih menyenangkan gitu ya ketimbang kita ya ini soal pilihan saya sebetulnya ya. Saya tidak mengatakan bahwa kerja di tempat lain pada orang itu jelek, tidak. Tapi saya waktu itu berpikir bahwa kalau saya bekerja sendiri, punya usaha sendiri, saya bisa mengatur hidup saya sendiri. Itu sudah dari dulu ya diimpikan. Itu sudah saya dari ya. Tiba-tiba tidak tiba karena terus kayak sebagai pelarian enggak. Itu warung itu saya pikirkan sejak saya menikah pertama. Saya bilang sama istri saya tahun 2000 berapa ya? 2005 atau 2006 saya lupa. Sudah lama ya. Sudah lama. Bukan sesuatu yang tiba-tiba. Tidak. Itu memang banyak atau teman-teman itu pada berpikir bahwa atau komen-komen gitu ya. Ini kok buka warung terus rame begitu. Padahal dia nggak tahu story-nya. Saya sudah mengalami perjuangan yang sungguh-sungguh berat ketika mengawali buka warung itu. Saya set up tenda sendiri di rumah, dorong gerobak begitu kan. Teman-teman mungkin menahan malu. Loh, ini kan coba deh. Ini kan soal mentalitas ya. Iya. Saya yakin banyak yang pengen usaha tapi malu. Dulu Pak Eko tuh gitu ya? Iya. Buka tenda. Iya, tenda gerobak. Gerobak pun itu bukan karena keterpaksaan ya? Tapi dengan ya saya senang saja. Senang ya. Saya cuma nggak enak hati sama istri saya kan. Ya istri saya itu kan mungkin impiannya lebih dari itu. Tapi dia saya bawa dalam situasi. Bukan. Dia bukan. Tapi saya tahu impian dia gitu bahwa dia tuh pengen begini, tapi kan saya tidak bisa. Pernah nggak dia sama teman kamu nih masa? Oh iya, waktu saya buka bebek komunikasi UGM. Ya itu makanya saya itu saya yakin sekali itu banyak lulusan kampus yang memulai usaha itu ragu-ragu karena dihadapi karena merasa malu. Itu pasti. Jadi beban merasa saya ini ya sarjana apalagi lulusan universitas top. Itu perasaan malu itu menjadi tantangan paling berat justru. Soal mental kan itu kan. Iya. Kalau kita kadang-kadang mau usaha tapi sudah jatuh di mental dulu. Belum perang sudah. Iya. Wah, nanti masalahnya gini, masalah begini, masalah begini. Gitu. Enggak bisa. Semuanya kan enggak bisa. Saya benar-benar mulai dari nol. Betul-betul. Bahkan minus ya. Karena waktu saya memulai usaha ini yang versi rumah yang ini